siapa? Orang tua. Suaminya ada? Alamatnya jauh. Ya sudah, karena suaminya pulang, nggak apa-apa ya ibu ya. Nanti informasi yang saya berikan bisa disampaikan ke suaminya ya. Ibu juga di sini nggak apa-apa gitu ya. Ibu, kenalkan saya Bidan Wiwit. Saya bidan di sini. Tujuannya di sini saya mau memberikan informasi tentang KB, keluarga berencana, yaitu tentang metode kontrasepsi. Gitu ya, Bu ya. Sebelumnya ibu pernah ber-KB sebelumnya? Pernah. Ini tadi habis melahirkan jam berapa? Jam 1. Jam 1. Ini jam 4 ya. Jadi sudah berapa? 3 jam yang lalu ya. Udah 3 jam yang lalu. Ini anak berapa? 2. Anak kedua. Anak pertama umur? 4 tahun. Anak pertama umur 4 tahun. Sebelumnya kali suntik 3 bulan. Ini sengaja dilepas KB-nya kemarin? Iya. Enggak. Kenapa? Udah kebobolan. Salah tanggal atau gimana? Nggak tahu juga. Nggak tahu ya, jadi nggak tahu penyebabnya apa. Padahal sebenarnya mau lanjut KB. Iya. Oke, Ibu, ini kan kita untuk mencapai keluarga bahagia sejahtera. Jadi jarak antara anak yang satu dengan berikutnya harus kita atur. Kita tidak melarang setiap pasangan untuk punya anak, tapi harus diatur jaraknya. Tujuannya apa? Biar ibunya fokus ngurus bayinya, jadi pertumbuhan perkembangan bayinya bisa maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga kesehatan organ reproduksi ibu sendiri, ya kan? Dia biar pulih, benar-benar pulih dulu, baru nanti siap untuk di kehamilan berikutnya. Mungkin ibu sudah ada gambaran belum? Ini nanti rencananya mau pakai alat kontrasepsi apa? Nggak tahu juga, masih bingung. Nggak tahu, masih bingung. Oke. Ada riwayat sakit tertentu nggak? Tekanan darah tinggi, gulanya tinggi, nggak ada ya? Semuanya normal ya? Asma juga nggak ada. Sering pusing sakit kepala? Iya, awal-awal. Awal-awal suntik, tapi setelah itu nggak ada. Jadi total suntik 3 bulannya 4 tahun. 4 tahun. Oh ya bagus berarti itu Bu, tuh maksimal. Saya permisi tensi dulu ya. Ini masih ada keluhan Pak habis melahirkan? Iya. Mual. Nyeri. Iya, saya pernah. Nyeri. Oh, mules Iya, perutnya. mules. Wajar sih ya. Lahirannya lancar kan ya? 120/70. Normal aja sebenarnya. Alhamdulillah normal itu ya. Tahu saja. Ya Ibu, ini jadi saya bawa, ini namanya alat bantu pengambilan keputusan. Jadi Ibu ada gambaran pas melihat ini sambil saya jelaskan. Jadi tidak semata-mata disuruh bidannya, dipaksa bidannya, atau ngikutin kata tetangga gitu ya. Jadi memang berdasarkan pemahaman Ibu ya. Dan semoga aja nanti suami mendukung ya pemilihan keputusan ini ya. Jadi tadi bisa saya rangkum ya, ibunya kemarin pakai suntik 3 bulan, tapi udah 4. Ini ya Bu ya, karena tadi saya bantu rangkum, ibu kok pakai suntik tadi 3 bulan karena merasa kebobolan ya kan. Terus rencana punya anak tidak dalam jangka waktu dekat kan, mungkin 2-3 tahun ke belakang gitu ya. Kalau metode itu namanya metode kontrasepsi jangka panjang. Kalau kayak suntik pil itu kan jangka pendek ya. Karena ibu harus kembali ke bidan, kembali ke puskesmas untuk mendapatkan pil atau suntiknya. Tapi kalau metode kontrasepsi jangka panjang ini bisa sampai 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, jenisnya ini ada 2, AKDR sama implan. AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim, orang sebutnya IUD. Kalau orang zaman dahulu bilangnya spiral. Ya, pernah dengar nggak? Pernah kepikiran nggak pakai itu? Enggak. Kenapa nggak? Karena ada yang lihat itu ada yang lepas. Oh, ada yang lepas. Ya, berarti kan udah ada
dengar-dengar informasi ya. Sekarang informasinya kita luruskan. Apa itu AKDR? Nah, ini ya AKDR nih ya. Bisa alat kecil yang dipasang di dalam rahim, sangat efektif, dapat dicabut kapan aja. Misalnya dia jangka waktunya 5-10 tahun, ibu 3 tahun sudah pengen punya anak, bisa dilepas. Jadi nggak mikir lagi nanti kalau dalam 5-10 tahun kabinnya apa. Tapi memang setiap alat metode kontrasepsi ada efek sampingnya. Terus ada kriterianya yang tidak boleh pakai ya. Yang tidak boleh pakai ini misalnya kemungkinan hamil, ibunya nggak hamil ya, baru aja melahirkan, ada resiko infeksi menular seksual, menstruasinya tidak normal. Kan ada yang ibu-ibu yang menstruasinya lama, panjang, sebulanan nggak selesai-selesai dan kayak gitu ya. Terus ada infeksi radang panggul, itu nggak boleh gitu ya. Ya, ini ada gambaran efek sampingnya. Walaupun efek samping ini timbul tapi tidak menimbulkan bahaya biasanya. Biasanya awal-awal pemasangan itu efek sampingnya tuh haidnya lebih banyak dari biasanya, tapi lama-kelamaan dia nanti akan normal, berangsur-angsur normal. Kalaupun itu mengganggu nanti bisa dikasih obat untuk meredakan perdarahannya. Terus ada bercak, ada kemungkinan haidnya dalam sebulan cuma bercak atau flek-flek gitu aja, tapi itu normal juga selama ibunya nggak ada keluhan, ya nggak apa-apa, dilanjutkan aja gitu ya. Biasanya habis pemasangan ada kram atau nyeri. Nah, kalaupun ada nyeri nanti dikasih obat juga. Nah, nanti kalau memang setuju kapan bisa dipasangnya, kan ini ada yang namanya AKDR setelah bersalin, itu bisa dipasang sebenarnya tadi 10 menit setelah lahiran, terus 10 sampai 2 hari setelah lahiran, selanjutnya setelah 4 minggu gitu, itu bisa langsung dipasang gitu ya Bu ya. Keuntungannya kan itu tadi ya, jangka panjang ibunya nggak perlu mengingat-ingat lagi. Terus kalau ada yang lepas sendiri, itu kemungkinan karena memang bentuk ukuran rahim satu wanita dengan wanita lain kan berbeda. Mungkin di situ ada aktivitas yang tidak biasa dari ibunya, ada perdarahan yang tidak lazim, jadi dia terdorong seperti itu. Terus kemudian itu aja ya yang tentang AKDR, kan udah ada gambarannya ya. Yang jangka panjang satunya itu adalah ada yang namanya AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. Kita sebutnya implan. Pernah dengar ya? Implan. Implan ini di sini ada ya Bu ya. Pemerintah sekarang pakainya cuma implan 1 batang atau 2 batang, nggak kayak yang zaman dulu yang banyak gitu kan ya. Cuma 1 sampai 2 batang dan jangka waktunya itu 3 tahun. Jangka waktunya 3 tahun. Ini ya, alat kontrasepsi bawah kulit dipasangnya di lengan ini nanti. Terdiri 1 atau 2 kapsul aja, jangka waktunya 3 tahun. Mudah untuk berhenti, mau 2 tahun berhenti bisa dilepas. Aman bagi semua ibu ya. Biasanya ya mempengaruhi haid tapi tidak jadi hal yang berbahaya. Mungkin di awal-awal pemasangan. Kemudian ini ya, yang tidak bisa menggunakannya di sini ada ya. Ada ibu hamil nggak bisa, menyusui bisa, boleh, justru menyusui bisa. Yang ada penyakit penyerta kayak TBC, karena pasti dia kan minum obat-obatan TBC itu kontraindikasi sama si implan ini sendiri. Kemudian efek samping ya, efek samping ini bisa timbul, tapi seperti yang saya bilang tadi ini tidak akan berbahaya, menyebabkan bahaya gitu. Yang mungkin timbul tadi haid kayak flek, bercak-bercak gitu aja. Biasanya kan pasien-pasien ibu-ibu tuh kan nggak lega ya kalau haidnya cuma sehari 2 hari flek, maunya deres seminggu gitu ya. Terus kemudian bisa timbul sakit kepala, mual, muntah, tapi itu jarang terjadi sih ya. Kalau sakit kepala minum obat sekali reda, ya nggak masalah lagi, itu bisa dilanjutkan gitu. Nah ini prosesnya
mudah juga, bisa dilakukan saat ini juga kalau ibu berkenan, atau besok sebelum ibu pulang dari rumah sakit bisa kita lakukan pemasangan. Jangkanya itu tadi ya 3 tahun, lama pemasangannya cuma 5-10 menit. Itu nanti di lengan yang bagian dalam kita lakukan pembiusan, nggak rasa sakit tuh, jadi kita masukkan implannya, lakukan ini nanti dipasangnya di lengan bagian dalam, dibius dulu di lengan bagian dalamnya, dimasukkan, sudah ditutup pakai plester, udah gitu aja. Cuma nanti jangan dibuka dulu plesternya 5 hari, jangan kena air dulu kan 3 hari tuh. Setelah itu baru boleh dibuka. Efeknya sih nanti harus dipasang, mungkin ada beberapa yang agak biru-biru ungu kayak memar, tapi nanti hilang sendiri terserah. Yang ngilu nanti kan dibawain obat. Tapi ngilu kayak kita kena luka pisau di tangan habis potong bawang gitu, paling kayak gitu-gitu aja, nanti kan hilang juga dia. Terus apa namanya ini? Ya namanya kan baru dipasang, jadi ya batasin aja aktivitas lengan ini. Apalagi ibu habis melahirkan kan nggak mungkin kerja berat juga ya. Gitu. Jadi ya ini sih yang kita rekomendasikan untuk ibu. Kebanyakan pasien di sini juga sebelum pulang mereka pilihnya implan. Cuma mungkin ngeri karena itunya, tapi kan dibius itu luka sayatannya kecil aja. Ada yang mau ditanyakan ya tentang implan sama KDR ini? Nggak ada ya, ngerti aja ya ibu. Sampaikan ke suaminya ya informasi yang saya berikan. Kalaupun ada yang tidak ngerti nanti bisa ditanyakan ke bidan yang ada di sini ya. Kalau memang rencananya implan atau KDR tadi ya. Kalau dari ibu sendiri ini untuk mengambil keputusannya KDR apa? Kalau misalnya kan kita haruskan ya. Apa? Implan Ya. Jadi ibu kalau memang nanti jadi pakai metode kontrasepsi, ibu pakai yang implan ya. Oke, ya prosedurnya kan seperti biasa, kita butuh persetujuan ibu sama suami gitu ya. Karena suaminya tidak ada di tempat, jadi kita tunggu suaminya nanti datang gitu ya. Jadi nanti kalau memang suaminya setuju, ibunya setuju, nanti kita ada ini lembar persetujuan yang harus ditandatangani gitu ya. Kita nanti jadwalkan kontrol ulang, kapan kita kasih kartu kadernya. Ya, sekian ya Bu ya, terima kasih waktu yang diberikan. Jadi kita bisa memberikan informasi. Jadi program KBI bisa berjalan. Doanya cukup sebetulnya. Ya, terima kasih ya Ibu.